Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jamalul Insan, NIM 19021080058P. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS mata kuliah pengembangan media pembelajaran dan materi ajar bahasa dan sastra Indonesia, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, langsung saja menuju ke topik pembahasan kita, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Pengertian dari teks laporan adalah teks yang berisi penjabaran secara umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan, yang biasa disebut observasi. Dan kemudian bisa juga disebut sebagai teks klasifikasi karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Tujuan dari teks laporan hasil observasi adalah untuk melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Baiklah, selanjutnya yaitu ciri-ciri secara umum. Secara umum, isi bersifat objektif atau tidak memihak. Ditulis berdasarkan fakta yang terjadi pada saat pengamatan dilakukan. Objek yang akan dibahas adalah objek tunggal. Disajikan dalam bentuk yang menarik, dan isi teks ditulis secara lengkap dan sempurna. Untuk struktur teks laporan hasil observasi, yaitu yang pertama kita harus memperhatikan mengenai pernyataan umum atau klasifikasi. Kita memperhatikan itu, kemudian deskripsi bagian dan deskripsi manfaat atau simpulan. Yaitu apa itu pernyataan umum? Yaitu pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Yang kedua, apa itu deskripsi bagian? Yaitu bagian ini berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman tentang hal tersebut, mengandung rincian hal yang dilaporkan. Kemudian struktur teks laporan hasil observasi yang ketiga yaitu deskripsi manfaat atau simpulan. Nah, apa itu? Yaitu manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Langkah-langkah menyusun laporan teks hasil observasi. Oke, ini perlu diperhatikan, yaitu yang pertama menentukan objek yang ingin diamati. Yang kedua, mengumpulkan informasi tentang objek. Yang ketiga, menyusun kerangka teks laporan hasil observasi. Yang keempat, mengembangkan gagasan utama atau pernyataan umum. Yang kelima, menjabarkan aspek yang dilaporkan. Dan yang keenam, perbaiki hasil laporan. Yang keenam, perbaiki hasil laporan supaya lebih menarik dan sempurna. Untuk slide selanjutnya yaitu hal-hal yang harus dilakukan ketika observasi. Yaitu yang jelas kita harus mencatat data yang diperlukan dan menyesuaikan dengan tujuan dan fungsinya. Kemudian melakukan survei tempat dan melakukan observasi, menentukan narasumber untuk wawancara sebagai bukti penguat dan referensi. Baiklah, untuk slide selanjutnya yaitu mengenai alat yang diperlukan. Yang jelas untuk mendokumentasikan hasil wawancara kita, hasil survei kita, dan hasil observasi kita. Tentunya bisa menggunakan laptop, buku catatan, kemudian ada alat tulis, bisa menggunakan bolpen atau pensil, kemudian alat perekam, yaitu untuk pada era sekarang ini atau zaman sekarang ini kita pasti punya alat perekam, bisa menggunakan HP, kamera, dan lain-lain sebagainya. Ini adalah contoh teks laporan hasil observasi tentang tumbuhan, yaitu contohnya saya ambil anggrek bulan. Ini kenapa ada titik-titik dengan tanda tanya, B juga demikian, dan C juga begitu. Nah, ini kita kembali lagi ke materi struktur teks laporan hasil observasi. Tadi kita memperhatikan yang pertama yaitu ada pernyataan umum, yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga adalah deskripsi manfaat.
Ini sengaja buat pertanyaan gitu biar penasaran. Gimana tadi untuk B, yaitu apa, C apa, dan A apa. Baiklah. Ini untuk A tadi kita adalah pernyataan umum. Ini adalah contoh pernyataan umum. Anggrek bulan merupakan bunga yang hanya ditemukan di sekitar Asia Tenggara dan Oseania Timur. Tumbuhan ini dinobatkan menjadi puspa pesona, mendampingi melati sebagai puspa bangsa dan rafflesia sebagai puspa langka. Penobatan tersebut tidaklah mengherankan karena bunga anggrek bulan memang sangat cantik dan anggun. Baiklah, itu tadi adalah bagian dari pernyataan umum dari anggrek bulan. Yang kedua B titik tanda tanya. Ya, ini apa ini? Tadi yang kedua. Dan yang ketiga atau yang bagian C apa? Apakah tadi masih ingat? Nah, ini untuk melatih kita supaya bisa mengingat, yaitu apa itu struktur teks laporan laporan hasil observasi. Nah, yang B tadi adalah deskripsi bagian. Nah, kayak toyo, deskripsi bagian yang mengandung mengenai isi. Ya, apa itu tadi isinya dari anggrek bulan? Yaitu batangnya sangat pendek dan terbungkus oleh seludang daun. Tangkai dari tumbuhan ini menyokong 10-12 kuntum bunga dengan daun penumpu yang berbentuk mirip segitiga. Dan yang terakhir yaitu jelas simpulan. Ya, dari simpulan ini ya dari mengenai anggrek bulan, yaitu bunga ini sangatlah indah dan memesona dan patut disandangkan gelar puspa pesona. Sudah sepatutnya kita menjaga pelestarian bunga ini dengan cara yang setidaknya mampu untuk mengapresiasinya dengan baik terlebih dahulu. Begitulah, ini adalah bagian dari simpulan. Ini terbukti dari poin A, poin B, dan poin C sudah pada paham, yaitu mengenai struktur dari teks laporan hasil observasi. Kemudian yang terakhir yaitu kita masuk dari kesimpulan materi kali ini, yaitu teks laporan hasil observasi itu adalah teks yang berisi penggambaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil pengamatan. Kesimpulan hasil teks observasi harus mengacu pada pengamatan yang kita lakukan. Nah, baiklah, begitu kurang lebihnya mengenai teks laporan hasil observasi yang bisa